Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, doa dan harapan saya kepada Tuhan, saudara selalu di dalam perlindungannya. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita belajar di dalam firman Tuhan, agar kita dimampukan melakukan segala aktivitas kita dengan baik, seperti yang dikehendakinya. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baik yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Sepanjang malam Tuhan menjaga dan melindungi kami, sehingga di pagi ini kami merasakan berkat Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami mau memulai segala aktivitas kami, biarlah kiranya Tuhan berkenan memberkati kami. Dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Biarlah Tuhan yang membukakan hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk mengerti setiap firman yang Engkau berikan bagi kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak HKBP Rabu 26 Oktober 2022 tertulis dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 22. Ai songon na di bagasan Adam saluhut mate, songoni di bagasan Kristus sude di pangulo. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Paulus adalah seorang tokoh penting dalam penyebaran dan perumusan ajaran kekristenan yang bersumber dari pengajaran Yesus Kristus. Pada masa mudanya, ia hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama Yahudi. Mulanya ia seorang penganiaya murid Yesus Kristus. Saat itu dia bernama Saulus. Tetapi sesudah pengalamannya berjumpa dengan Yesus di jalan menuju kota Damaskus, ia berubah menjadi seorang pengikut Yesus Kristus yang setia. Hidupnya didedikasikan hanya untuk Tuhan, memberitakan firman siang dan malam, kapan saja, di mana saja. Paulus tidak peduli apa yang terjadi pada dirinya. Paulus tidak lagi mengingat bagaimana hebatnya dia dulu. Paulus sebagai seorang yang hebat, sebagai seorang yang sangat terkenal di kalangan orang-orang Yahudi, dia dikatakan sebagai murid Gamaliel, adalah seorang yang berpendidikan, seorang yang berpangkat tinggi, tentu seorang yang sangat kaya. Ketika itu Paulus hidup di dalam kenikmatan dunia. Tetapi setelah Kristus memanggil dan membawa Paulus hidup di dalam kebenaran, dia meninggalkan semuanya. Inilah yang disaksikan Paulus di dalam kitab Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesaksian ini adalah suatu kesaksian yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan di dalam hidupnya. Sungguh-sungguh mengalami Tuhan mengubah kehidupannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengalami Tuhan dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan
kita masih menikmati kehidupan dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini, kehidupan manusia lama kita telah mati, telah berlalu, tetapi kini kita telah dihidupkan kembali di dalam persekutuan dengan Kristus. Yesus Kristus yang menggantikan kematian kita di kayu salib. Yesus Kristus mengalahkan dosa-dosa kita. Kini kita hidup di dalam kemerdekaan yang baru. Hidup di dalam kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita menjalani kehidupan ini di dalam kehidupan yang benar, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena sejak semula manusia jatuh ke dalam dosa, sejak itulah semua orang telah berbuat dosa. Seperti yang tertulis di dalam kitab Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena kita telah kehilangan kemuliaan Allah, kita harus dipulihkan. Kita harus dimenangkan. Itulah sebabnya Yesus Kristus menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Hidup yang dimenangkan, hidup yang diperbaharui di dalam Tuhan. Tentu kita harus hidup berubah dari sebelumnya. Hidup baik dan hidup menjauhi segala kejahatan. Hidup benar, hidup di dalam Tuhan. Kita yang telah hidup di dalam Tuhan, tentu kita sudah menjauhkan diri dari cara-cara hidup duniawi. Kita tidak lagi menikmati hidup yang saling menjatuhkan, mencuri, menipu, menindas, merampas, egois ingin menang sendiri, dan selalu mencari keuntungan pribadi. Tetapi sebaliknya, kita hidup penuh kasih, saling menopang, saling menguatkan dan mendoakan, saling membantu di dalam segala hal, mementingkan kepentingan orang lain, kepentingan orang banyak daripada kepentingan diri sendiri. Hidup yang berubah, hidup yang menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah dimenangkan akan beroleh keselamatan. Tentu keselamatan itu akan menjadi kekal, menjadi milik kita ketika kita menjalani sisa kehidupan kita hanya di dalam Tuhan. Tetap kuat dan penuh semangat ya. Jangan lagi mau diombang-ambingkan arus dunia. Jangan mau lagi terbawa oleh arus itu. Dan kita tetap bertahan, berpegangan hanya kepada Tuhan. Percayalah, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, begitu banyaknya gelombang arus, pergumulan, pencobaan, sakit penyakit, itu akan dapat kita lakukan jika kita terus berpegangan kepada Tuhan. Dan kita akan dapat mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kiranya kita dimampukan dan kita tetap setia di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menghibur hati kami. Firman-Mu yang menguatkan kami untuk mampu menjalani kehidupan ini. Kami tahu Tuhan, banyak pergumulan, banyak pencobaan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tetapi kami akan terus bertahan jika Engkau bersama-sama dengan kami. Kuatkan hati kami, kuatkan iman kami untuk tetap berpegangan hanya kepadamu. Engkaulah kekuatan dan andalan kami. Hanya bersamamu lah kami boleh melewati semua yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bersama-sama dengan Tuhan kami akan menyelesaikan segala pertarungan iman ini dengan baik. Dan kami akan menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apapun yang kami kerjakan hari ini, kiranya Engkau berkenan dan memberkati kami. Sehingga segala pekerjaan kami boleh selesai dengan baik dan berhasil dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, orang tua dan saudara-saudara kami
dimanapun berada. Biarlah kasih setia Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapa, kasihanilah kami. Biarlah hidup kami lebih baik dari hari yang lalu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.